Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aplikasi yang berkaitan dengan konsep dokumen gateway. Di sini ada Ervin Rahayu, ada Fadila Kevin-Nisa, ada Faidah, ada Gio Binarestu, dan ada Hai Itke Tami. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Government to employ. Sistem atau layanan e-government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi manajemen internal pemerintah di suatu institusi atau kota, kabupaten, atau provinsi negara. Dalam relasi gateway ini dapat diciptakan aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja di dalam institusi sebagai pelayan masyarakat. Contoh aplikasi, yang pertama ada sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, yang kedua ada sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah, yang ketiga ada aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang keempat ada aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintahan dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya. Di sini akan memaparkan apa itu aplikasi e-kinerja. Jadi dengan berkembangnya teknologi digital pada seluruh sektor saat ini, membuat segala informasi dapat diterima dan dibagi dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Teknologi memberikan solusi terpadu terhadap masalah yang dialami seluruh sektor, baik itu individu, lembaga, perusahaan, maupun pihak pemerintahan. Konsep aplikasi e-kinerja terdiri dari beberapa proses utama, yakni penginputan data informasi kinerja untuk kemudian diinventarisir ke dalam sistem informasi yang nantinya data tersebut dapat dilihat dan divalidasi oleh pimpinan di setiap dinas terkait. Selanjutnya ada manfaat aplikasi e-kinerja. Yang pertama, alat untuk mengontrol kehadiran pegawai. Yang kedua, meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiga, memudahkan manajemen birokrasi. Yang keempat, sebagai indikator pemberian tambahan penghasilan pegawai. Selanjutnya ada dampak yang dihasilkan aplikasi e-kinerja. Implementasi aplikasi e-kinerja sudah berjalan dengan baik. Dengan menerapkan e-kinerja, kantor dinas memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk meminimalkan resiko kecurangan absensi. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki sinergi yang efektif dan efisien dengan semua pihak, sehingga harus melakukan pekerjaan yang lebih produktif yang bertujuan untuk tercipta ekosistem dan etos kerja pegawai yang baik. Aplikasi ini juga memberikan dampak pengambilan keputusan mengenai pemberian tunjangan prestasi. Jika dulunya diberikan dengan asas equal, maka sekarang menjadi equal job for equal pay. Tujuan aplikasi e-kinerja sesuai dengan 3 dimensi e-government. Yang pertama ada productivity. Tujuan implementasi e-kinerja adalah dapat meningkatkan kinerja, kedisiplinan, serta mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik, guna menghindari adanya kecurangan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai. Yang kedua ada demokrasi. Pengaplikasian sistem yang ketat membuat upah pegawai akan diberikan sesuai dengan kinerjanya masing-masing. ASN atau pegawai pemerintahan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan e-government. Yang ketiga ada reflexivity. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan sistem perhitungan kinerja berbasis aplikasi agar pendistribusian segala informasi kinerja yang ada di SKPD dapat diakses oleh stakeholder mulai dari kepala dinas hingga pemerintah daerah. Sehingga terbentuklah aplikasi e-kinerja yang mendorong keaktifan ASN atau pegawai pemerintahan. Dengan pelaksanaan implementasi e-kinerja, kantor dinas memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk meminimalkan risiko kecurangan absensi. Contoh selanjutnya adalah aplikasi Dumi. Dumi ini merupakan aplikasi pinjaman online khusus ASN Indonesia di instansi, kementerian, dan lembaga yang sudah bekerja sama dan merupakan persembahan dari PT Vidaj Inovasi Teknologi. Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan
Bank Mandiri Taspen, dan PT Fidas Inovasi Teknologi menyediakan pembiayaan khusus untuk pegawai negeri sipil melalui aplikasi vintage bernama Dumi. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan peluncuran aplikasi ini menjadi penting untuk memberikan opsi pembiayaan produktif maupun semi produktif bagi PNS. Ada beberapa keunggulan dari aplikasi Dumi. Yang pertama, mudah dan cepat. Jadi para ASN dapat mengakses finansialnya hanya dengan genggaman tangan. Kemudian, suku bunganya kompetitif. Ketiga, fleksibel. Jadi para ASN dapat mengatur jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada Simpeng. Pengembangan database dan Simpeng yang terkini dan terintegrasi antara pusat dan daerah merupakan salah satu hal pokok yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mendukung reformasi birokrasi BPS yang dicanangkan pada tahun 2011. Agenda prioritasnya ialah penataan manajemen sumber daya manusia melalui Simpeng yang up-to-date. Hal ini dilakukan agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM, seperti penegakan disiplin, persentase, pelanggaran disiplin, dan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Selain itu, Simpeng berfungsi sebagai perekaman data pegawai sehingga apabila memerlukan, dokumen tersebut langsung dapat diunduh tanpa perlu meminta ke Biro Kepegawaian, kecuali untuk dilegalisasi. Selanjutnya, analisis implementasi dari Simpeng. Implementasi program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Simpeng berbasis web di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Badung. Tujuan implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau Simpeng adalah dapat terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menghasilkan data kepegawaian yang valid untuk membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan formasi, pengadaan, mutasi, promosi atau demosi, dan pengembangan karir pegawai di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis bahwa implementasi program Simpeng berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan 4 unsur yang menentukan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program Simpeng berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana, dan komunikasi. Adapun tujuan aplikasi yang dikaji sesuai dengan 3 dimensi e-government, yakni productivity, bahwa tujuan implementasi Simpeng adalah dapat terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Lalu demokrasi. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini atau mengaksesnya guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan keadaan pegawai di pemerintah Kabupaten Badung. Hal tersebut telah menunjang tujuan Simpeng berdasarkan dimensi e-government melalui website yang telah dituliskan. Lalu, reflexivity. Dalam menunjang pelaksanaan implementasi program Simpeng berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, informasi yang digunakan melalui media sosial dalam bentuk grup WhatsApp dan email. Media sosial ini digunakan sebagai wahana komunikasi mengenai permasalahan-permasalahan terkait implementasi program Simpeng berbasis web. Adapun beberapa link Simpeng yang dapat diakses diantaranya http://simpeng4.kemendag.go.id yang merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dimiliki oleh Kementerian Agama,
kemudian https://simpegkemenkumham.go.id yang merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian https://pegawai.jakarta.go.id yang merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, kemudian https://simpeg.bandung.go.id yang merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang dimiliki oleh Kota Bandung. Selanjutnya ada e-performance. E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan atau subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Kemudian ada analisis kinerja pegawai negeri sipil pemerintah Kota Surabaya melalui electronic performance. Ini analisisnya diambil dari studi penerapan e-performance pada bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi ini merupakan sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif, dan transparan, sehingga terwujud manajemen pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pemberian uang kinerja pada belanja langsung kepada pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Penerapan e-performance di seluruh dinas-dinas yang berada dalam naungan pemerintah Kota Surabaya mempunyai beberapa manfaat, diantaranya tersedianya database pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Kemudian, alat untuk memonitor aktivitas pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Lalu, alat untuk mengukur kinerja pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya, dan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil daerah. Penerapan program ini melibatkan seluruh jajaran pada pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sejak tahun 2011, dan kinerja pegawai setelah dilaksanakan program ini semakin meningkat. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan aplikasi ini di Kota Surabaya. Di antaranya, Peraturan Wali Kota sebagai landasan hukum penerapan e-performance dalam pemberian uang kinerja. Kemudian, jenis teknologi yang digunakan telah memenuhi kebutuhan dan semakin memperlancar kinerja pegawai bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, ada beberapa faktor penghambat, yaitu kurangnya kemampuan pegawai mengenai teknologi informasi pada dinas-dinas yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai bagian Bina Program dalam mengelola aktivitas pegawai, serta ditemukan penyalahgunaan akun pegawai yang merugikan berbagai pihak. Ini adalah gambar dari aplikasi e-performance di Kota Surabaya. Kemudian ada beberapa link e-performance yang telah diterapkan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.